Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya katanya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Dengan membaiknya situasi global, aktivitas manufaktur dunia kembali ekspansif. Wilayah Eropa untuk pertama kalinya sejak pertengahan 2022 kembali mencatat ekspansi. Sebagian besar negara G20 dan ASEAN 6 juga menunjukkan pemulihan yang cukup solid. Kalau kita lihat tuh gambar yang paling kiri atas, PMI global naik di posisi sekarang 50,6. Dan kalau kita lihat trennya tuh kayaknya positif terus. Jadi ke depan sepertinya akan membaik terus. Yang tengah untuk manufaktur beberapa negara di G20 juga itu kelihatannya naik. ASEAN juga sebagian besar mulai naik. Jadi Indonesia juga yang merah, Indonesia tuh yang merah tuh udah naik di atas 50 lagi, 51 lebih ya. Jadi sepertinya global tidak seburuk yang ditakutkan selama ini. Mereka mulai recover, dan kalau hitungan saya nggak salah, recovernya akan lama. Siklus bisnis itu kan Amerika tuh 10 tahun. Mereka mulai ekspansi 2023, harus sampai tahun 2030 akan aman. Jadi inilah environment global yang kita hadapi ke depan. Kalau kemarin-kemarin kita takut, sekarang harusnya berani. Apalagi emang domestic demand kita juga kuat. Jadi satu, ketidakpastian global walaupun masih ada, sudah jauh berkurang dibanding sebelum-sebelumnya. The fact bahwa the Fed nurunin bunga itu akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian Amerika yang biasanya akan diikuti oleh perbaikan ekonomi negara-negara lain, termasuk Cina, Jepang, Korea, dan kita juga. Karena biar gimana Amerika masih merupakan mesin pertumbuhan utama ekonomi dunia. Berdasarkan data arus barang bea cukai pada Agustus, kinerja ekspor kita meningkat terutama di depan sektor industri pengolahan, terutama komoditas logam dasar, nikel dan tembaga. Sejalan dengan upaya hilirisasi mineral, akumulasi ekspor year to date hingga Agustus tumbuh 7,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Coba Anda lihat, ada yang menarik nggak gambar di sini? Itu yang sebelah kiri atas, yang neraca perdagangan kumulatif, artinya Januari sampai Agustus tahun 2005 dibanding tahun 2024 tumbuhnya 52,3%. Ini pertumbuhan yang amat spektakuler. Walaupun orang bilang katanya karena mau ada tarif, mereka ini duluan loading. Tapi kalau saya lihat tetap aja tumbuh. Nanti ini menunjukkan bahwa globalnya nggak jelek-jelek amat. Anda lihat tuh tumbuh 52,3%. Jadi sekarang kita tinggal fokus menjaga domestiknya seperti apa. Next. Nah, itu tukar rupiah, kita lihat berada pada level 16.498 per US dollar pada 19 September 2025, melemah 3,% year to date. Utamanya kemarin karena keributan itu ya. Jadi sebagian orang takut, dan harusnya sih ke depan akan semakin membaik karena modal asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan, dan harusnya prospek ekonomi kita juga akan terus membaik. Anda lihat currency risk spread yield antara SBN dengan US Treasury itu menurun terus. Kalau di bulan Januari itu 4,57, sekarang sudah turun ke 4,2, yang bawah ya, 240, sekarang turun ke 216 basis point. Ya nggak turun banyak, tapi saya pikir cukup baik di tengah gejolak domestik, utamanya yang kemarin-kemarin itu kan spreadnya sempat naik kemudian turun lagi. Jadi cepat sekali kepercayaan investor recover setelah keributan beberapa minggu yang lalu. Dan counter risk juga terjaga dengan cukup baik. Kalau kita lihat spread yield SBN USD, ini yang kiri kan, ini yang kanan adalah SBN USD dan US Treasury dolar to dolar. Itu sekarang tinggal 79 basis point. Kalau kita lihat
historically ini amat rendah dibanding biasanya. Kalau kita nanti membaik terus ekonominya, saya pikir ini akan turun terus yieldnya. Ya, spread yield dengan US Treasury. Oke. Next. Inflasi cukup stabil, ini menopang daya beli masyarakat, ini di tengah banyak negara yang masih berjuang mengatasi tekanan. Jadi kita lumayan baik di level, kalau kita lihat di situ, 2,31% ya. Ini level inflasi yang amat ideal. Jadi inflasi yang bagus tuh bukan 0, bukan juga di atas 10. Tapi sekarang konsensus ekonomi global tuh antara 1-3%, dan kita sekarang di 2,3, ya level yang pas lah. Inflasi Indonesia rendah di antara banyak negara yang berjuang mengatasi inflasi, seperti saya bilang tadi. Dibanding negara lain kita bagus. Singapura lihat ya, 0,6%. Itu nggak bagus, itu jelek. Di bawah 1,5% biasanya jelek karena demandnya terlalu rendah. Jadi patokan ekonomi itu seperti itu. Malaysia 1,2, agak jelek. Kita lumayan lah, kita ideal. Kalau bisa dijaga terus sekitar 2-3 itu akan bagus sekali buat ekonomi kita. Oke, next. Kalau kata siapa zaman dulu? Gubernur Bank Sentral Amerika yang terkenal siapa? Greenspan. Greenspan bilang itu kita dalam Goldilocks condition. Ingat kan? Ini di Goldilocks condition untuk inflasi kita. Anda cari di cerita Goldilocks, cerita apa? Itu fun. Oke, next. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% pada triwulan 2 2025. Ini mencerminkan ekonomi domestik yang terjaga, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang resilient, investasi yang meningkat, dan ekspor yang tetap kuat. Saya pikir teman-teman udah tahu semua data detail ini, saya nggak usah masuk terlalu detail. Next. Jadi, next. Konsumsi rumah tangga tumbuh cukup baik, 5%. Investasi meningkat sampai 6,99%. Investasi bangunan tumbuh 4,9%, dan investasi mesin tumbuh 25,3%. Ini kan masa lalu ya. Bagian dari Anda anggap angka ini salah, 5,12 katanya 5 tambah 1 tambah 2, 8. Tapi bukan itu. Di belakangnya kalau Anda lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan kedua tuh tumbuh uangnya cukup kencang. Jadi emang itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat 5%. Karena emang pada waktu itu digenjot uang sampai dengan bulan April. Ada delaynya April, Mei, Juni, Juli. Biasanya 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli, habis. Mei digenjot lagi ke bawah uangnya sehingga uang melambat, sehingga kita mengalami perlambatan ekonomi setelah itu. Tapi triwulan kedua angkanya memang seperti itu, tidak ada manipulasi BPS. Kalau yang nyangka-nyangka itu ekonominya nggak berapa ngerti. Boleh ngomong gitu? Menteri Keuangan boleh ngomong gitu kan ya? Jadi lihat juga suplai uang pada waktu seperti apa. Slide 12. Sektor manufaktur sebagai kontributor ekonomi terbesar kembali menguat dengan pertumbuhan mencapai 5,68%, tertinggi sejak tahun 2022. Jadi manufaktur kita di Q2 sudah mulai recover. Mungkin Q3 agak melambat sedikit, tapi Q4 pasti akan tumbuh lebih cepat lagi sesuai dengan perbaikan ekonomi dan perbaikan demand karena suplai uang ditambah di sistem perekonomian. Next. Berikutnya. 16. Pertumbuhan ekonomi terdistribusi dengan baik ke seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa tetap menjadi kontributor utama perekonomian nasional dengan pangsa PDB sebesar 59,6% dan pertumbuhan mencapai 5,2%. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau pangsa tuh jarang, perubahannya lambat sekali. Kita lihat pertumbuhannya aja deh. Itu Sumatera tumbuhnya 5,0% di triwulan kedua, Kalimantan 5%, Sulawesi 5,8%, Papua 3,3%, Bali dan Nusa Tenggara hanya 2,8%. Jadi kita tahu kelemahan kita di mana, nanti itu kan kita perbaiki Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Nusa Tenggara ya. Oke, next.
Berikutnya. Sejumlah indikator domestik juga menunjukkan tren positif. Aktivitas manufaktur kembali ke level ekspansi, keyakinan konsumen tetap berada di level optimis, konsumsi listrik dan penjualan retail tumbuh positif. Penjualan semen yang menjadi salah satu indikator investasi bangunan juga menunjukkan perbaikan dalam 2 bulan terakhir. Kayaknya nggak klop ya. Oke, kalau Anda lihat sebelah kiri itu kelihatan tuh manufacturing PMI sudah positif 51,5 lagi. Tapi kalau kita lihat tingkat keyakinan konsumen masih positif, tapi ada penurunan signifikan sampai dengan bulan Agustus. Anda lihat trennya gambar tengah atas turun. Tapi ini kan berhubungan dengan tadi kebijakan yang kemarin memperlambat ekonomi. Sekarang sudah digenjot, harusnya ke depan dia akan naik lagi dengan cepat. Penjualan retail juga masih tumbuh positif. Anda lihat penjualan semen itu masih negatif, artinya investasinya mungkin masih lambat, tapi ke depan saya yakin itu akan positif lagi. Oke. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peran sektor keuangan menjadi sangat krusial sebagai penopang pembiayaan produktif. Sampai dengan Agustus lalu, kita masih menghadapi tantangan dan dari sisi pertumbuhan uang beredar yang lemah dengan pertumbuhan M0 mencatat hanya 0,3%. Anda lihat tuh, M0 yang merah tuh gambar yang atas tuh di 2025 tuh cenderung negatif, sempat positif di April terus turun lagi ke bawah dan mulai ke sini sampai Agustus di 0,3. September mungkin masih agak, tapi saya yakin Oktober akan tumbuh dengan cepat, jadi ekonominya bisa bergerak lagi. Ruang ekspansi perbankan terus dipantau, LDR mendekati batas atas, katanya berapa, 86,5, tapi ini rendah dibanding kalau kita waktu tumbuh. Lagi cepat-cepatnya tumbuh, dan saya yakin ketika uang saya masuk ke perbankan, LDR-nya turun lagi. Jadi bank mempunyai ruang untuk memberi pinjaman untuk membiayai ekspansi ekonomi yang lebih cepat ke depannya. Jadi kita udah set semuanya supaya kita lebih cepat ke depan. Next. Oh, udah ya? Ini masih saya? Oh, masih 16. Oh, yang 200 saya masih terangin lagi. Jadi, oh, udah. Jadi ini jelasin sedikit yang 200 triliun itu. Jadi ini penempatan kas negara dengan bunga rendah di bank komersial. Jadi ini bukan saya taruh dalam bentuk program pembangunan atau earmark ke suatu tujuan tertentu, bukan. Hanya taruh itu di perbankan. 55 triliun di Mandiri, 55 di BNI dan BRI, di BTN 25 triliun dan di BSI 10 triliun. Ini bunganya 80% dari bunga acuan BI tidak digunakan untuk pembelian SBN syaratnya ya. Dan tenor 6 bulan itu dapat diperpanjang. Jadi sebetulnya nggak ada tenornya itu. Jadi kalau bank nanya apakah kami boleh meminjamkan jangka panjang, boleh aja. Saya akan jaga supaya mereka nggak keganggu, saya juga nggak keganggu. Dan kalau saya lihat dari sejarah stok uang kita di bank sentral, harusnya saya nggak akan pernah terganggu. Masih amat banyak, masih cukup. Biasanya mereka nyaruh sekitar 400 triliun atau lebih sepanjang tahun. Hanya pindahin sebagian. Ini dampaknya ke likuiditas naik, cost of fund jadi turun. Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Nah, biar dia belanja lagi. Kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan. Konsumsi dan investasi akan naik karena bunga turun dan multiplier efek untuk pertumbuhan ekonomi akan kelihatan semakin signifikan. Ini juga kedepannya akan kita sinergikan dengan fiskal moneter. BI sudah menurunkan 25 basis. Itu tujuannya sama untuk membantu likuiditas di sistem perbankan supaya bunga turun, supaya ekonomi jalan. Jadi mereka juga sekarang pro growth. Oke, saya pikir utamanya itu.
untuk dampak dari manfaat dari penempatan dana yang 200 triliun itu. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nama sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.